ICBP akuisisi Pine Hill sebesar 44 triliun rupiah. Untung atau buntung? Dalam video ini, saya akan membahas mengenai akuisisi ICBP atas Pine Hill yang senilai 44 triliun rupiah dan kenapa market atau investor saham bereaksi negatif atas rencana akuisisi ini. Ingin tahu selengkapnya? Stay tune terus di video ini. Oke, seperti yang saya infokan di awal tadi bahwa dalam video ini kita akan membahas mengenai akuisisi ICBP atas Pine Hill senilai 44 triliun rupiah. Apakah akuisisi ini akan membawa keuntungan atau malah kebuntungan bagi ICBP? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu siapa sih Pine Hill Co. Limited yang belakangan sering disebut-sebut di media. Jadi, Pine Hill Co. Limited ini adalah perusahaan yang beroperasi dengan merek Indomie di 8 negara, yaitu di Saudi Arabia, Nigeria, Mesir, Turki, Serbia, Ghana, Maroko, dan Kenya. Nah, sebagai perusahaan yang beroperasi dengan merek Indomie, maka Pine Hill Co. Limited ini juga membayarkan sejumlah royalti kepada ICBP selaku pemegang merek dari Indomie itu sendiri. Nah, total populasi di 8 negara tersebut saja itu diperkirakan mencapai 550 juta penduduk. Memiliki 12 pabrik dengan total kapasitas produksi sebanyak 10 miliar bungkus. Tentu bisa dikatakan bahwa ini bukan perusahaan kecil. Nah, selain beroperasi di 8 negara tadi, Pine Hill Co. Limited sendiri juga memiliki jaringan distribusi hingga mencapai 33 negara. Nah, total populasi dari 33 negara ini sendiri kurang lebih diperkirakan mencapai 885 juta penduduk. Nah, kalau dibandingkan dengan populasi Indonesia yang saat ini berkisar sekitar 270 juta penduduk, maka total populasi yang disasar oleh Pine Hill Co. Limited ini bisa dikatakan 3 kali lebih besar dibandingkan dengan populasi Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari fakta tersebut, kita dapat melihat bahwa potensi atas akuisisi Pine Hill ini sebenarnya menggiurkan bagi ICBP dalam jangka panjang. Karena total marketnya saja 3 kali lipat dibandingkan dengan Indonesia. Nah, yang mengejutkannya adalah kenapa setelah ICBP mengumumkan akuisisi ini, market atau pelaku pasar malah merespon negatif dengan menjual kepemilikan sahamnya sehingga harga sahamnya bergerak turun. Bahkan di saat ICBP mengumumkan mengenai akuisisi ini, harga sahamnya terkoreksi auto reject bawah 7% baik untuk ICBP maupun induknya INDF. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa kalau memang menggiurkan kok harganya malah turun? Nah, pertanyaan ini akan nanti kita jawab di belakang. Tapi sebelumnya, saya ingin ajak Anda semua untuk melihat terlebih dahulu lebih jauh mengenai Pine Hill Co. Limited. Nah, Pine Hill Co. Limited sendiri saat ini sahamnya dipegang oleh 2 perusahaan besar. Yang pertama adalah Pine Hill Corpora sebesar 51%. Dan yang kedua adalah Still Lake sebesar 49%. Nah, yang perlu Anda ketahui di sini, Pine Hill Corpora sendiri merupakan perusahaan afiliasi dari ICBP. Kenapa? Karena Antoni Salim selaku Direktur Utama ICBP dan INDF tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di Pine Hill Corpora dengan kepemilikan saham sekitar 49% di Pine Hill Corpora. Selain Antoni Salim, ada juga kerabat dari Antoni Salim yang memegang 8,3% dari Pine Hill Corpora dan pihak ketiga 42,7%. Nah, Pine Hill Co. Limited sendiri memiliki penyertaan saham di beberapa anak perusahaan. Misalkan, di Arab Saudi, Pine Hill Co. Limited memiliki 59% kepemilikan saham di Pine Hill Arab Food Limited. Ya, ini adalah perusahaan yang juga menjual merek Indomie dan beroperasi di Arab Saudi. Nah, selain Pine Hill Arab Food Limited, Pine Hill Co. Limited sendiri juga memiliki penyertaan saham di Dufil Prima Food PLC yang juga merupakan perusahaan yang menggunakan merek dagang Indomie untuk kawasan Nigeria dan Ghana dengan penyertaan saham sebesar 48,9%. Nah, untuk wilayah
di Mesir, Kenya, Maroko, dan Serbia, Pinehill Co Limited juga memiliki penyertaan saham sebesar 59% di Wazaran Group Limited, dan untuk wilayah distribusi di Turki, Pinehill Co Limited juga memiliki penyertaan saham sebesar 59% di Adkotur Gida Sanai. Nah, kembali ke topik, akuisisi ini ditujukan adalah Pinehill yang tadinya dipegang 51% oleh Pinehill Corpora dan 49% oleh Still Lake, maka dengan akuisisi ICBP nanti, ICBP rencananya akan memegang 100% kepemilikan saham langsung di Pinehill Co Limited. Nah, jadi dalam praktiknya, ICBP nanti akan membeli 51% saham Pinehill Corpora dan 49% di Still Lake dengan total transaksi yang telah disebutkan 2,99 miliar USD atau setara dengan 44 triliun rupiah. Nah, menjawab pertanyaan, kenapa kalau memang transaksi akuisisi ini menguntungkan dalam jangka panjang, tapi kenapa harga saham ICBP maupun INDF malah turun? Nah, berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, akuisisi atas Pinehill ini mayoritas menggunakan hutang. Nah, jadi perlu Anda ketahui bahwa nilai akuisisi yang sebesar 2,99 miliar atau setara 4,4 triliun tadi akan dibayarkan ke Pinehill Corporation ya dengan dua termin. Termin pertama adalah sebesar 1,19 miliar USD yang akan dibayarkan di tahun ini setelah tanggal penyelesaian transaksi, dan sisa 331,5 juta lainnya akan dibayarkan pada tanggal 30 April 2022 rencananya. Dan untuk melakukan pembayaran kepada Still Lake untuk kepemilikan saham 41% tadi, maka ICBP akan membayarkan 1,15 miliar US dollar di tahun 2020 ini, dan sisanya 318,5 juta USD adalah di tanggal 30 April 2022 mendatang. Nah, permasalahannya adalah kalau kita bicara jumlah kas dan setara kas ICBP sendiri per laporan keuangan kuartal 1 2020 adalah sebesar 600 juta US dollar atau setara dengan 8,9 triliun rupiah. Nah, jadi jumlah kas ICBP ini sendiri masih jauh di bawah nilai akuisisi yang sebesar 2,99 miliar atau masih jauh di bawah nilai akuisisi yang sebesar 2,99 miliar US dollar atau setara 4,4 triliun tadi. Nah, dari jumlah kas sebesar 600 juta USD atau setara 8,9 triliun ini, rencananya 50%-nya atau 300 juta USD-nya atau setara 4,45 triliun akan digunakan untuk membayar akuisisi ini. Nah, sisanya berarti 2,99 miliar dikurangi dengan 300 juta US dollar atau sebesar 2,7 miliar US dollar ya atau setara dengan 39,9 triliun akan menggunakan hutang atau pinjaman. Nah, hutang atau pinjaman yang sebesar 2,7 miliar atau setara 39,9 triliun ini yang ditakutkan oleh para pemegang saham karena mengandung risiko yang tinggi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seberapa risikokah kalau ICBP mencari pinjaman sebesar 2,7 miliar US dollar atau setara 39,9 triliun tadi? Berikut adalah gambarannya. Per laporan keuangan kuartal 1 2020, tercatat bahwa ekuitas ICBP adalah sebesar 27,3 triliun rupiah. Dan jumlah liabilitas ICBP di periode yang sama adalah 13,3 triliun rupiah. Jika kita menghitung dengan debt to equity ratio atau DER, maka kita akan mendapatkan DER dari ICBP adalah sebesar 0,48 kali. Nah, apabila ICBP mendanai akuisisi tadi dengan menggelontorkan hutang sebesar 2,7 miliar US dollar atau setara 39,9 triliun rupiah, maka jumlah liabilitas akan meningkat menjadi 53,3 triliun rupiah secara kasar.
Nah, apabila dibandingkan dengan ekuitas yang saat ini sebesar 27,3 triliun rupiah, maka debt to equity ratio yang tadinya 0,48 kali akan menggelembung menjadi 1,95 kali. Artinya, jumlah liabilitas ICBP akan menjadi 2 kali lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya. Tentu di saat pandemik COVID-19 seperti sekarang ini, agresif untuk mengakuisisi, apalagi menggunakan hutang, mengandung risiko yang sangat tinggi. Nah, alasan kedua kenapa investor bereaksi negatif atas rencana akuisisi ini adalah karena nilai akuisisinya sendiri terhitung terlalu mahal. Nah, saya akan memberikan gambarannya kepada Anda. Pinehill Co. Limited sendiri dalam laporan keuangan tahun 2019-nya mencatatkan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 77,6 juta rupiah atau setara dengan 1,15 triliun rupiah. Dan jumlah ekuitas di tahun 2019 mencapai 246,3 juta rupiah atau setara dengan 3,67 triliun rupiah. Nah, apabila dibandingkan dengan nilai akuisisi yang sebesar 2,99 miliar US dollar atau setara 44 triliun, maka valuasi dari akuisisi ini mencerminkan price to earning ratio sebesar 38 kali dan price to book value sebesar 12 kali. Artinya, nilai akuisisinya 38 kali lebih besar dibandingkan dengan laba bersih tahunan dan 12 kali lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya. Maka bisa dikatakan nilai akuisisi ini terlalu mahal. Nah, namun untuk meyakinkan para pemegang saham, ICBP sendiri tidak tinggal diam. ICBP melakukan perjanjian dengan Pinehill Co. Limited dengan menyertakan klausul yang namanya jaminan keuntungan. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan oleh ICBP kepada Bursa Efek Indonesia, ICBP meminta jaminan keuntungan dari Pinehill Co. Limited adalah sebesar 128,5 juta US dollar selama 2 tahun ke depan. Jadi untuk laporan keuangan tahun 2020 dan 2021, Pinehill Co. Limited ini harus memberikan jaminan keuntungan 128,5 juta US dollar. Nah, apabila Pinehill Co. Limited bisa mencapai target profit sebesar 128,5 juta US dollar ini selama 2 tahun ke depan, maka nilai akuisisi sebesar 2,99 miliar US dollar tetap akan terlaksana seperti perjanjian awal. Nah, namun dalam klausulnya apabila Pinehill Co. Limited ini tidak dapat mencapai profit sebesar 128,5 juta US dollar selama 2 tahun ke depan, maka akan ada yang namanya nilai penyesuaian. Nah, nilai penyesuaian sendiri dihitung dengan formula keuntungan yang dijamin dikurangi dengan aktual keuntungan dikali dengan PE Group Target, di mana PE Group Target sendiri yang disepakati oleh kedua pihak adalah 23 kali. Nah, jadi contohnya seperti apa? Contohnya, kalau misalkan di tahun 2020 nanti laba bersih Pinehill belum mampu mencapai 128,5 juta US dollar, melainkan hanya 95 juta US dollar, dan di tahun 2021 katakanlah Pinehill Co. Limited ini hanya mampu mencapai laba bersih sebesar 100 juta US dollar. Nah, maka nilai penyesuaian di tahun 2019 akan menjadi 128,5 juta USD dikurangi dengan 95,0 juta USD dikali dengan PE 23 kali, maka akan menghasilkan nilai penyesuaian 770,5 juta US dollar. Demikian pula nilai penyesuaian di tahun 2020 akan menjadi 655,5 juta US dollar. Sehingga total dari nilai penyesuaian kedua tahun ini akan berjumlah 1,42 miliar rupiah. Angka ini tentu lebih murah dibandingkan dengan kesepakatan nilai akuisisi awal yang sebesar 2,99 miliar rupiah. Nah, jadi dengan adanya jaminan keuntungan ini, Pinehill Co. Limited akan dalam tanda kutip dipaksa ya untuk bisa growth lebih cepat, sehingga
laba bersihnya mencapai 128,5 juta rupiah. Nah, jadi kalau target keuntungan sebesar 128,5 juta US dollar tadi tercapai, maka memang dari sisi ICBP, nilai akuisisinya akan lebih mahal, tapi dikompensasi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Ya. Nah, di sisi lain, apabila tidak tercapai, maka nilai akuisisinya akan menjadi lebih murah, tapi dikompensasi dengan tingkat growth atau pertumbuhan yang lebih rendah. Nah, hal ketiga yang juga membuat investor bereaksi negatif atas rencana akuisisi ini adalah karena akuisisi ini termasuk dalam transaksi afiliasi, di mana kita tahu tadi bahwa 51% kepemilikan saham di Pinehill Co Limited ini dipegang oleh Pinehill Corpora. Dan tadi sudah diinformasikan bahwa Antoni Salim sendiri selaku direktur utama dari ICBP dan INDF memegang saham mayoritas sebesar 49% di Pinehill Corpora, di luar kerabat Pak Antoni Salim yang sebesar 8,3% dan pihak ketiga yang sebesar 42,7%. Nah, jadi kalau ICBP menggelontorkan uang senilai 2,99 miliar US dollar untuk diantaranya 51% kepemilikan saham di Pinehill tadi, maka bisa dikatakan pembayaran tadi ya untuk menebus kepemilikan saham dari Pak Antoni Salim sendiri, ya, beserta dengan kerabatnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan transaksi afiliasi. Nah, hal ini juga yang mengundang spekulasi atau rumor di pasar bahwa apa jangan-jangan nilai akuisisi dibikin sedemikian mahalnya, ya, sehingga memberikan keuntungan bagi Pak Antoni Salim sendiri. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya, tapi memang beginilah kenyataannya. Jadi ibaratnya seperti mengambil uang perusahaan, tapi untuk membayarkan kompensasi atas Pak Antoni Salim sendiri. Para investor atau pemegang saham pastinya juga berpikir kalau memang Pinehill Corpora dimiliki oleh Pak Antoni Salim sendiri, kenapa nilai akuisisinya tidak bisa lebih murah? Jadi memang hal yang sangat wajar apabila investor dan pemegang saham mempertanyakan hal tersebut. Nah, dari tim kami sendiri mencoba untuk menghitung berapa sih sebenarnya nilai wajar akuisisi atas Pinehill Co Limited ini sebenarnya. Nah, dengan asumsi tadi bahwa di tahun 2019, Pinehill Co Limited mencatatkan laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 77,6 juta US dollar, maka dengan asumsi bahwa laba bersih Pinehill ini akan bertumbuh, kita pakai CAGR-nya 15% ke depan, maka diperkirakan akumulasi profit selama 5 tahun ke depan itu akan mencapai 516,6 juta US dollar. Ini sudah didiskon dengan inflasi ya, teman-teman. Nah, ditambah dengan ekuitas yang saat ini sebesar 264,3 juta US dollar, maka diperkirakan nilai wajar atas akuisisi ini seharusnya berada di kisaran 780 juta US dollar. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan akuisisi yang sebesar 2,99 miliar, ini jelas sangat jauh di atas nilai wajarnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa mahal banget? Mungkin kita dari sisi pemegang saham melihatnya seperti tadi, tapi mungkin bisa jadi Pak Antoni Salim dan beserta dengan jajaran direksi maupun komisaris di ICBP dan INDF mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Ya, ini saya coba melihat dari sudut pandang manajemennya ICBP. Memang kalau dilihat, ya, ini saya coba untuk membandingkan antara kondisi ICBP dengan Pinehill. ICBP yang beroperasi di Indonesia itu melayani populasi 270 juta penduduk. Nah, dengan populasi 270 juta penduduk, ICBP mampu menghasilkan laba bersih di tahun 2019 kemarin adalah sebesar 5,04 triliun rupiah. Sementara di sisi lain tadi sudah disampaikan bahwa Pinehill Co Limited dengan populasi 3 kali lipat atau sebesar 885 juta penduduk, laba bersihnya di tahun 2019 hanya tercatat 77,6 juta US dollar atau setara dengan 1,15 triliun rupiah. Nah, di sini ada anomali, ya, atau ada ketidakseimbangan bahwa Pinehill yang men-serve total populasi 3 kali lebih besar dibandingkan dengan ICBP, namun laba bersihnya hanya 1/4 dari ICBP.
Nah, bisa jadi Pak Antoni Salim dan direksi ICBP dan INDF melihat bahwa Pine Hill ini bisa berpotensi lebih jauh lagi ke depannya. Hitung-hitungan kasarnya adalah kalau Pine Hill memiliki populasi 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan populasi di Indonesia yang diserve oleh ICBP, maka potensi laba bersih dari Pine Hill ini juga bisa 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan ICBP. Jadi kalau ICBP saja bisa menghasilkan laba bersih 5 triliun, maka seharusnya Pine Hill ini juga bisa menghasilkan laba bersih sebesar 15 triliun rupiah atau setara dengan 1 miliar US dollar. Nah, kalau Pine Hill Co Limited ini memang bisa mencapai laba bersih 1 miliar US dollar, maka tentu saja valuasi dari nilai akuisisi yang sebesar 2,99 miliar US dollar tadi artinya hanya berada pada price to earning ratio sebesar 3 kali saja, alias ya sangat murah. Ya. Nah, ini mungkin yang saya lihat apa yang ada di benak dari Pak Antoni Salim ataupun manajemen ICBP dan INDF sampai kepada angka 2,99 miliar US dollar. Nah, tapi itu kan asumsinya adalah kalau Pine Hill bisa mencapai laba bersih 1, miliar US dollar. Sementara saat ini laba bersihnya cuma 77,6 juta US dollar. Nah, pertanyaannya kapan laba bersih Pine Hill bisa mencapai 1 miliar US dollar. Nah, ini saya coba berikan gambarannya kepada Anda. Ya. Dengan asumsi bahwa laba bersih Pine Hill akan bertumbuh 15% per tahunnya secara konstan, ya. Nah, ini adalah tabelnya. Maka diperkirakan butuh waktu setidaknya 18 sampai 19 tahun agar laba bersihnya bisa mencapai 1 miliar US dollar. Ini pun dengan asumsi pertumbuhan laba bersih benar-benar smooth, benar-benar konstan 15% per tahunnya. Nah, kalau misalkan ada beberapa tahun di mana laba bersihnya turun atau stagnan atau tidak mencapai 15%, maka tentunya waktu perhitungannya akan menjadi lebih panjang. Ya, jadi secara singkat bisa kita katakan lama banget ya. Oke, tibalah kita pada kesimpulannya. So, apa sih kesimpulan dari video ini yang mau saya tarik? Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kalau dilihat dari sisi bisnis, memang sebenarnya akuisisi ini menguntungkan bagi ICBP dan juga INDF, tapi dalam jangka panjang. Nah, cuman dalam jangka pendek, hal ini direspon negatif oleh pelaku pasar atau investor. Kenapa? Karena yang pertama, dana akuisisi mayoritas berasal dari hutang, di mana dari akuisisi sebesar 2,99 miliar US dollar, hanya 300 juta US dollar yang didanai dari kas internal perusahaan. Sementara 2,7 miliar US dollarnya akan berasal dari pinjaman atau hutang. Tadi sudah disimulasikan, ya, diperkirakan dengan tambahan hutang 2,7 miliar US dollar, ini akan membuat debt to equity ratio dari ICBP itu sebesar 2 kali lipat. Yang kedua adalah nilai akuisisinya yang dinilai terlalu mahal. Ya, tadi dibandingkan dengan laba bersih dan ekuitasnya di tahun 2019, maka nilai akuisisi 2,99 miliar US dollar ini mencerminkan price to earning ratio sebesar 38 kali dan price to book value sebesar 12 kali. Nah, apalagi yang ketiga, transaksi ini juga merupakan transaksi afiliasi di mana tadi sudah disebutkan bahwa Pak Antoni Salim sendiri adalah sebagai pemegang saham sebesar 49% dari Pine Hill Corpora. Dan hal ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kok nilai akuisisi bisa sedemikian mahal? Apa jangan-jangan ini adalah untuk kepentingan pribadi? Ya, tidak ada yang tahu. Nah, untuk meyakinkan para pemegang saham bahwa Pine Hill ini layak untuk diakuisisi dengan nilai 2,99 miliar US dollar, ICBP kemudian meminta jaminan laba kepada Pine Hill yaitu sebesar 128,5 juta US dollar untuk 2 tahun ke depan. Nah, jika tidak dapat dicapai, maka nilai akuisisinya akan turun sesuai dengan nilai penyesuaian yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi pertanyaan pamungkasnya adalah buy atau sell? Jawabannya adalah
Tergantung. Ya, kalau misalkan Anda saat ini dalam posisi sudah memegang saham ICBP dan Anda berencana untuk menjadikan ICBP ini sebagai core stock atau investasi jangka panjang, maka sebenarnya sah-sah saja Anda untuk hold ICBP ini dan nggak perlu ikut-ikutan panic selling. Karena yang tadi sudah disebutkan, sebenarnya dalam jangka panjang, akuisisi ini memang sebenarnya menguntungkan. Karena ICBP dan INDF sendiri memang saat ini sedang gencar-gencarnya ingin berekspansi atau memperbesar pasar ekspor. Ya, dengan akuisisi ini akan mempercepat tujuan dari ICBP dan INDF untuk menggarap pasar ekspor. Ya, tapi saran saya alangkah baiknya kalau Anda tidak menjadikan ICBP sebagai pegangan utama. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan bahwa dalam jangka pendek ya risikonya akan tergolong tinggi. Ya, apalagi dengan masa pandemik seperti sekarang ini, dengan debt to equity ratio yang mencapai hampir 2 kali, ini risikonya akan sangat tinggi. Nah, di sisi lain kalau Anda ingin menjadikan ICBP ini bukan sebagai core stock, tapi sebagai value stock, maka saya belum bisa terlalu menyarankan untuk ICBP ini. Kenapa? Karena ya dari segi valuasinya saja tidak bisa dikatakan murah atau undervalue. Ya, bahkan bisa dikatakan dengan risiko yang tadi sudah disebutkan dan kita harus membayar premium untuk ICBP ini, maka rasanya ada pilihan lain yang lebih bijak untuk dipilih. Oke, itu tadi penjelasan mengenai akuisisi ICBP atas Pine Hill yang senilai 44 triliun rupiah. Kalau kamu sendiri menilai akuisisi ini gimana? Apakah akan membawa keuntungan atau malah kebuntungan bagi ICBP sendiri? Dan apakah kamu masih tetap akan hold saham ICBP ini atau kamu termasuk yang melepas saham ICBP ini? Let me know in the kolom comment. Anyway, ada ide buat video selanjutnya apa? Let me know juga di kolom komen supaya nanti kita bisa bahas. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke semua teman kamu. Ya, oke, see you in my next video and bye-bye.